Semua orang mengira ini hanya kecelakaan biasa. Mobil ringsek di dasar jurang, pengemudi tewas di tempat. Tapi saat polisi menyelidiki lebih dalam, mereka menemukan satu fakta yang mengubah segalanya. Kecelakaan itu ternyata direncanakan, dan pelakunya lebih dekat dari yang dibayangkan. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti jalur perbukitan di kawasan Lembang, Jawa Barat. Suasana tenang dan udara segar biasanya jadi favorit warga untuk berolahraga atau sekadar mencari udara segar. Namun, ketenangan pagi itu mendadak berubah mencekam saat suara benturan keras terdengar dari arah tebing curam. Seorang penggembala yang melintas di jalan setapak mendadak berhenti. Ia sempat mengira suara itu hanya batu jatuh. Tapi saat melongok ke bawah jurang, tubuhnya gemetar. Sebuah mobil SUV berwarna hitam terlihat terguling di dasar jurang, dengan kondisi ringsek. Tanpa pikir panjang, ia segera berlari mencari bantuan. Tak butuh waktu lama, polisi dan tim evakuasi tiba di lokasi. Saat proses evakuasi berlangsung, banyak warga yang berkumpul di pinggir jalan. Di antara mereka, bisik-bisik mulai terdengar. "Itu mobilnya Clara bukan?" ujar seseorang. "Iya, yang kerja di perusahaan kosmetik itu. Masih muda orangnya." Nama lengkapnya adalah Clara Arlita, 26 tahun. Seorang wanita muda, mandiri, dan dikenal cukup populer di media sosial. Saat jasadnya dievakuasi dari mobil, semua orang menyangka Clara mengalami kecelakaan tunggal. Mungkin karena mengantuk, atau rem mobilnya blong. Jalan di daerah itu memang dikenal licin dan berbahaya, terutama di pagi hari. Namun, dari sinilah semua kejanggalan mulai terungkap satu persatu. Pihak kepolisian awalnya mencatat kejadian ini sebagai kecelakaan lalu lintas. Tapi saat tim forensik melakukan pemeriksaan lebih lanjut, mereka menemukan beberapa hal yang mengganggu. Pertama, sabuk pengaman tidak terpakai. Padahal Clara dikenal sebagai pengemudi yang disiplin. Lalu, posisi tubuhnya saat ditemukan, seolah tidak sedang mengemudi, melainkan seperti terdorong dari sisi kiri. Yang paling mencurigakan, ditemukan memar di lengan dan leher Clara. Memar yang tidak mungkin dihasilkan hanya dari benturan saat mobil terjun bebas. Ibu Clara, saat datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan, hanya bisa menangis. Tapi di tengah isak tangisnya, ia berkata lirih, "Clara itu bilang dia takut sama pacarnya. Katanya Aldi mulai kasar dan suka maksa. Tapi saya pikir itu cuma pertengkaran biasa." Nama Aldi langsung menarik perhatian penyidik. Aldi adalah pacar Clara selama hampir 2 tahun. Mereka sering tampil mesra di media sosial, namun belakangan Clara terlihat menjauh. Beberapa teman terdekatnya pun mengatakan Clara sempat curhat bahwa dia ingin putus, tapi Aldi tidak terima. Polisi mulai menelusuri aktivitas terakhir Clara. Mereka memeriksa rekaman CCTV dari pos jaga dan toko-toko kecil di sekitar jalur perbukitan. Dari salah satu CCTV, terlihat bahwa mobil Clara sempat berhenti sekitar 2 menit di sisi jalan atas jurang, sebelum akhirnya meluncur ke bawah. Dan, ada satu detail yang mengubah arah penyelidikan. Dalam rekaman tersebut, terlihat sosok pria yang berdiri di belakang mobil. Siluetnya tidak terlalu jelas, tapi postur dan tinggi badannya mirip dengan Aldi. Polisi lalu memeriksa data sinyal ponsel milik Clara dan Aldi. Dari hasil pelacakan, ditemukan bahwa kedua ponsel berada di lokasi yang sama malam sebelum kecelakaan terjadi. Padahal Aldi sebelumnya mengaku tidak bertemu Clara pada hari kejadian. Aldi pun dipanggil untuk dimintai keterangan. Awalnya ia tetap pada pengakuan lamanya, bahwa ia berada di rumah dan baru tahu kabar Clara pagi harinya. Tapi saat polisi menunjukkan rekaman CCTV dan data sinyal ponselnya, wajah Aldi mulai berubah. Ia gugup, tangannya berkeringat, dan akhirnya, ia mengaku. Malam sebelum kejadian, mereka berdua memang bertemu di dalam mobil. Clara meminta agar hubungan mereka diakhiri. Ia merasa lelah terus dikekang, dicurigai, dan bahkan pernah didorong saat bertengkar. Aldi yang tidak terima terus memohon, tapi Clara tetap bersikukuh ingin pergi. Menurut Aldi, saat itu emosinya memuncak. Ia turun dari mobil, berpura-pura pergi. Tapi begitu Clara duduk kembali di kursi pengemudi dan menyalakan mesin, Aldi berjalan cepat ke belakang mobil, dan dengan dorongan kuat, ia mendorong kendaraan itu hingga meluncur masuk ke dalam jurang. Ia mengira semua akan terlihat seperti kecelakaan biasa. Jalan sepi, tidak ada saksi, dan tak ada bukti tertinggal. Tapi satu hal yang ia lupakan, jejak digital tidak bisa dimanipulasi. Aldi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana.
Motifnya adalah rasa kepemilikan yang berlebihan dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa Clara ingin mengakhiri hubungan. Kasus ini sontak jadi sorotan publik. Banyak yang tak menyangka pria sependiam Aldi bisa melakukan hal seperti itu. Tapi bagi teman-teman Clara, semuanya mulai masuk akal. Mereka ingat betapa Clara sempat menjauh dari sosial media, jarang bercerita, dan bahkan menghapus banyak fotonya bersama Aldi sebelum kejadian. Satu temannya berkata, "Kadang, orang yang terlihat bahagia di luar, ternyata sedang berjuang sendiri di dalam." Clara mungkin mencoba melindungi dirinya, tapi sayangnya terlambat. Kisah tragis Clara menjadi peringatan keras bagi banyak orang, terutama para wanita muda, bahwa hubungan tidak sehat bisa berubah menjadi mematikan. Cinta yang dipenuhi kontrol, ancaman, dan tekanan, bukanlah cinta. Itu racun. Kini, keluarga Clara hanya bisa mengenang senyumnya lewat foto-foto. Tapi mereka tak ingin kisah ini tenggelam. Mereka berharap, dari tragedi ini, banyak yang belajar untuk tidak tinggal diam ketika hubungan sudah mulai berbahaya. Dan di balik tragedi yang disangka kecelakaan biasa, ternyata tersembunyi kegelapan yang selama ini berusaha ditutupi.